Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Irma. Di sini saya ingin presentasi tentang etika digital dan akhlak bermedia sosial dengan dosen pengampu Gufron Romadoni MM, Pendidikan Akhlak Mulia. Latar belakang perkembangan teknologi informasi telah menjadikan media sosial sebagai sarana utama untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, dan membangun hubungan sosial. Kemudahan tersebut memberikan banyak manfaat, tetapi juga menimbulkan berbagai masalah seperti hoax, ujar kebencian, cyberbullying, penyalahgunaan data pribadi, menurunnya interaksi langsung. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu disertai etika digital dan akhlak yang baik. Dalam Islam, prinsip tabayun, tawadu, husnuzon, kejujuran, dan kesopanan penting diterapkan dalam setiap interaksi di ruang digital. Dengan demikian, media sosial dapat dimanfaatkan secara bijaksana, bertanggung jawab, positif, dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk rumusan masalah, yang pertama ada apa yang dimaksud dengan etika digital dan akhlak dalam bermedia sosial. Yang kedua, bagaimana penerapan etika digital dan akhlak yang baik dalam penggunaan media sosial. Yang ketiga, apa saja dampak yang ditimbulkan dengan penggunaan media sosial tanpa memperhatikan etika dan akhlak. Untuk pembahasan topik pertama, etika digital merupakan nilai dari aturan yang menjadi pedoman dalam menggunakan teknologi dan berinteraksi di ruang digital secara sopan, bijaksana, bertanggung jawab, dan menghormati hak orang lain. Dalam bermedia sosial, etika digital dapat diterapkan dengan menggunakan bahasa yang santun, menghargai pendapat orang lain, memeriksa kebenaran informasi, tidak menyebarkan hoax dan ujar kebencian, serta menjaga privasi dan data pribadi. Sementara itu, akhlak bermedia sosial merupakan perilaku yang didasarkan pada nilai moral dan ajaran Islam. Prinsip seperti kejujuran, sidik, amanah, tabayun, menjaga kehormatan orang lain, dan saling membantu dalam kebaikan perlu diterapkan dalam setiap aktivitas di ruang digital. Dengan demikian, etika digital dan akhlak Islam saling melengkapi sebagai landasan untuk menggunakan media sosial secara positif, menjaga silaturahmi, menyampaikan pendapat dengan santun, serta menciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan beradab. Pembahasan yang kedua, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Media sosial tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga digunakan untuk berkomunikasi, memperoleh informasi, belajar, berbagi pengetahuan, dan membangun hubungan sosial tanpa batas, jarak, dan waktu. Setiap pengguna dapat menjadi penerima sekaligus membuat informasi prosumer, yang disebut prosumer gitu ya, sehingga komunikasi berlangsung cepat, interaktif, dan menjangkau banyak orang. Namun kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan seperti penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya, hoax, ujar kebencian, penghinaan, dan komunikasi yang tidak sesuai etika. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu disertai literasi digital, etika, dan tanggung jawab dalam setiap informasi yang disampaikan maupun dibagikan. Dalam Islam, komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga memiliki nilai moral dan spiritual. Setiap komunikasi hendaknya didasarkan pada kejujuran, keadilan, kesopanan, dan niat yang baik. Al-Hujurat ayat 13 juga mengajarkan pentingnya saling menghargai, saling mengenal, dan menghargai perbedaan, hingga pengguna media sosial perlu menghindari diskriminasi, prasangka buruk, perkataan yang merendahkan orang lain. Prinsip tabayun mengajarkan untuk memeriksa kebenaran informasi sebelumnya menyebarkan. Tawadu mengajarkan sikap rendah hati, dan husnuzon mengajarkan untuk bersangka baik. Dengan menerapkan prinsip tersebut, media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, memberikan edukasi, mempererat silaturahmi, dan berdakwah, sehingga tercipta lingkungan digital yang positif, bijaksana, dan berakhlak. Kemajuan teknologi menjadikan media sosial menjadi sarana penting untuk berkomunikasi, belajar, memperoleh informasi, memperluas pertemanan, dan menyalurkan kreativitas. Jika digunakan secara bijak, media sosial dapat memberikan banyak manfaat dan membantu seseorang tetap terhubung dengan orang lain tanpa batas, jarak, dan waktu.
Namun pengguna media sosial yang berlebihan dan tidak disertai etika dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti menaruhnya kualitas moral, kecanduan, gangguan kesehatan, berkurangnya interaksi langsung, serta kelalaian terhadap kewajiban. Selain itu, terdapat resiko penyalahgunaan data pribadi, cyberbullying, kekerasan verbal, dan penyebaran konten pribadi tanpa izin. Oleh karena itu, penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan etika digital dan akhlak yang baik. Setiap penggunanya harus mempertimbangkan kebenaran informasi, menjaga perkataan, menghormati privasi, dan memikirkan dampak sebelum membagikan sesuatu agar media sosial menjadi sarana positif, aman, dan bermanfaat. Untuk kesimpulannya, etika digital dan akhlak bermedia sosial merupakan hal yang saling berkaitan dengan membentuk perilaku yang sopan, bijaksana, bertanggung jawab, dan menghargai orang lain. Etika digital menjadikan pedoman dalam menggunakan teknologi, sedangkan akhlak Islam memberikan dasar moral melalui nilai kejujuran, amanah, tabayun, tawadu, dan husnuzon. Penerapannya dapat dilakukan dengan menjaga perkataan, memeriksa kebenaran informasi, menghargai perbedaan, menjaga privasi, serta mempertimbangkan dampak sebelum membagikan konten. Sebaliknya, pengguna yang tidak bijak dalam menyebabkan kecanduan, menurunnya moral, cyberbullying, kekerasan verbal, dan penyalahgunaan privasi. Dengan menerapkan etika digital yang berlandaskan akhlak Islam, media sosial dapat dimanfaatkan oleh pendidikan, silaturahmi, dakwah, dan penyebaran kebaikan sehingga terciptanya ruang digital yang positif, aman, dan beradab. Sekian informasi dari saya untuk presentasi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.